Yo 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 yo, kembali lagi di channel Dedut TV. Oke, buat teman-teman yang subscribe Dedut TV itu thank you so much, masih tetap setia ya di Dedut TV ya. Jadi sebelumnya gue minta maaf karena akhir-akhir gini gue jarang banget upload video karena memang ada sedikit kesibukan di dunia kerja ya. Memang begitulah, kita harus cari cuan agar bisa depo terus di kripto. Ya jadi seperti itu. Pada video sebelumnya gue sudah sempat untuk jelasin ya bahwa akan ada rapat FOMC yang membahas terkait kebijakan Amerika ya. Dan juga baru-baru ini itu ada pertemuan juga ya untuk membahas CPI ya, itu indeks terkait inflasi. Nah, yang mana itu kita mengacu pada inflasi yang terjadi di Amerika Serikat ya, yang mana itu menimbulkan pengaruh besar kepada ekonomi dunia ya, baik itu dari bidang ekonomi di investasi. Nah itu juga berpengaruh ya dengan misalnya dengan stok, saham, kemudian juga cryptocurrency itu pasti juga kena impactnya, kemudian juga pengaruh juga ke gold, pengaruh juga ke hasil tambang dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi pada hari ini gue akan lihat terlebih dahulu untuk CPI ya. Jadi sebelumnya kita akan coba lihat untuk CPI Amerika sekarang April 2022. Oke, kita coba lihat ya untuk inflation rate-nya. Wah, tidak ada. Mana nih? Oke, ini ya. Ini sebenarnya di IDX channel ya. Nah, jadi inflasi dari Amerika Serikat ini sudah tembus 85% ya, tertinggi sejak 1981. Ini tinggi banget nih 8,5 ini. Jadi inflasinya ini banyak berpengaruh ke banyak sektor ya. Ini kemarin sudah diumumkan dengan The Fed ya. Ini kurang lebih akan berdampak juga sih kepada cryptocurrency ya, dan juga dengan indeks saham mungkin juga akan pengaruh juga ya. Pokoknya intinya semua ekonomi dunia akan terpengaruh gara-gara CPI ini ya. 8,5%, ini gede banget nih. Kemarin kalau nggak salah itu baru diumumin 7,9% ya, Februari kemarin ya. Oke, dan teman-teman tahu sendiri Bitcoin di Februari itu jauh. Ya, begitulah. Oke, kita sudah tahu CPI itu 8,5, kita tinggal tunggu saja kebijakan dari The Fed, apa yang akan dilakukan oleh si The Fed ini. Mau nggak mau ini harus naikin suku bunga ya bulan depan ya. Ya mau nggak mau ya otomatis ya itu akan mempengaruhi pergerakan dari investasi, bidang investasi itu ya. Oke, selanjutnya kita akan buka Fear and Greed dulu. Seperti biasa ya, kita untuk lihat indeks dari Bitcoin ini sekarang sentimennya apa sih gitu ya. Jadi sentimen Bitcoin pada hari ini yaitu tanggal 20 April itu sekitar 27 ya, yang mana untuk value-nya itu Fear ya. Oke, masih bisa diterima sih ya. Bahkan last week-nya Extreme Fear 25 ya, ini gua sebenarnya pas ini udah sempat serok beberapa altcoin ya yang berpotensi cuan. Ya, jadi di sini sekitar 25 di last week. Oke sih, masih bisa kita lakukan serok market ya. Oke, selanjutnya kita akan coba cek di software kita bersama yaitu TradingView. Kita lihat di TradingView ini. Oke, sudah ada updatean baru nih ya. Ada plug IBM, HUD, GMT. Wih, mantap. Oke, kita
akan cek terlebih dahulu Bitcoin USDT ya. Oke, jadi kita bisa lihat di chartnya Bitcoin. Nah, ini secara overall gua lihat sudah mulai reborn ya. Oke, ini chart 3 hari ya, mungkin dari TradingView teman-teman itu ada 3 hari karena TradingView ini adalah TradingView Premium. Oke ya, jadi kita bisa coba tarik garis ya. Ini merupakan analisa technical tradisional ya, yang mana narik garis itu yang tradisional ya. Oke, di sini sebenarnya dia masih mengarah ke uptrend ya. Jadi masih mengalami kenaikan secara time frame 3 harinya dia. Nah, ini masih cenderung mengalami pola kenaikan ya. Kita masih lihat dia masih bergerak di rentang area sini aja ya. Itu secara time frame 3 hari. Nah, kalau kita lihat kita sedikit zoom in pergerakannya. Nah, sebenarnya ini Bitcoin ini masih tertahan di area support, minor supportnya dia ya. Jadi kita bisa lihat di sebelah sini merupakan minor supportnya ya, which is di sini adalah resistannya, kemudian di sini adalah minor supportnya ya. Jadi ini masih ketahan dia di sini ya. Ini looking good ya, jadi masih terlihat bagus banget ya. Apalagi sekarang harganya masih di 42.000. Nah, sebenarnya di sini dia juga akan mencoba menembus resist yang pertama ya. Resist pertamanya ada di sini ya. Oke, resist pertamanya ada di 42.100 sampai dengan 42.300 ya. Oke, dia masih coba, tapi di sini kita lihat dia masih mencoba akan membuat tiang ya. Apakah dia akan berhasil atau enggak ya? Kita tinggal tunggu saja kelanjutannya dia. Mudah-mudahan sih harusnya dia break ya, karena di sini kalau kita lihat secara oke, kita coba tambahkan indikator KDJ. Ups, apa ini? Oke. Secara indikator itu KDJ itu ini sebentar gua close nih. Nah, KDJ itu sebenarnya sudah oversold banget ya, di bawah 16 19 ya. Jadi ini sudah mulai menekuk naik ya. Mudah-mudahan ini merupakan sinyal yang bagus untuk kenaikan Bitcoin ya. Jadi secara teknikal pun sebenarnya dia di sini masih ketahan. Nah, masih ketahan. Kita tidak perlu khawatir sebenarnya ini ya. Ini teman-teman masih bisa melakukan serok sebenarnya ini. Nah, ini di sini ya masih ketahan di sini ya, teman-teman, nggak usah khawatir sebenarnya. Di sini sebenarnya bertumbukan 2 buah teknikal ya. Jadi antara support dan resistance dan juga trend line. Nah, ini bagus banget sebenarnya, makanya dia langsung di cus naik ya. Jadi masih ekor capung ya. Jadi ini lebih ke polanya ya, kalau nggak salah hammer ya. Candle. Nah, ini sebenarnya pola hammer. Nah, ini hammer ya. Ada doji. Lebih ke doji sini ya. Coba doji ya. Gua nggak hafal nih sebenarnya nih. Ya, lebih ke doji sebenarnya ya. Nah, ini doji yang kayak high. Nah, Gravestone doji ya. Ini Gravestone doji ya. Kita nggak tahu nih dia akan melanjutkan kenaikan apa masih mencoba untuk ngetes ngetes resistannya ya. Kita tunggu aja. At least ini paling enak kita tunggu lagi 1 hari ya. 1 hari, mungkin besok itu hari Kamis ya. Mudah-mudahan itu dia berhasil break ya. Kalau kita sedikit zoom out ya, zoom in ya, kita lihat di sini. Mantap banget ya di sini ya. Aduh, tipis sekali ya. Jadi dia ketahan di sini ya. Mudah-mudahan ini candlenya ini kan masih lagi 2 jam lagi closingnya ya. Mudah-mudahan ini masih melanjutkan kenaikan ya. Mudah-mudahan ini cuma fake. Mudah-mudahan ya.
Nah, cuman di sini kita bisa lihat, nah kayak gini ya, gue perkecil sedikit. Nah, ini ada support dan resisten di sini ya. Kita di sini gue gambar sedikit. Nah, nih. Oke, di sini di kurang lebih dia terjun ke sini, kemudian dia sideways sebenarnya di sini ya, sideways, kemudian dia coba tes lagi ya. Kalau dia berhasil break, dia harusnya naik ke sini, tapi kalau enggak dia akan turun lagi untuk ngetes di bawah ini ya, 39.700, kemudian dia akan naik lagi ya, apakah dia berhasil ngetes apa enggak. Sebenarnya dia masih tergolong sideways ya di sini ya, di kisaran area ini, rentang area 42 sampai dengan 39 nih ya. Mudah-mudahan dia berhasil untuk naik ya pada malam hari ini ya. Kita tunggu aja. Jadi gua masih optimis sih sebenarnya kepada Bitcoin ini, biarpun kita lihat CPI tadi 8,5%, tapi gua masih optimis. Kenapa? Kalau misalnya inflasi naik, itu pasti orang-orang akan melarikan asetnya itu ke aset yang sifatnya mengandung value ya, mengandung nilai gitu loh. Misalnya seperti emas, kemudian Bitcoin. Nah, itu contohnya yang sifatnya intinya melarikan asetnya itu dari dolar ke aset yang lain gitu loh ya. Jadi gua optimis harusnya sih Bitcoin itu akan menuju ke $100.000 ya. Mudah-mudahan gitu ya. Jadi kita tinggal tunggu aja, mudah-mudahan dia berhasil break di sini ya untuk closing pada malam hari ini ya. Nih ya. Kita tinggal tunggu aja di sana. Oke, itu untuk update Bitcoin. Nah, buat teman-teman yang pengen serok sebenarnya bagus banget. Kita tunggu di sini sebenarnya 39 kemarin ya, cuman ini kan udah naik nih. Kalau misalnya dia sudah naik seperti ini, kalau time frame daily kita lihat sebenarnya itu bisa ditunggu di sini ya, di mana ini critical. Oke. Sebenarnya teman-teman bisa tunggu di sini ya. Kalau misalnya teman-teman itu belum masuk sama sekali ya, tunggu di area sini ya, sekitar area 41.300 sampai 41.500 ini ya. Jadi teman-teman bisa tunggu sebenarnya di area sini ya, karena sebenarnya Bitcoin ini kan kita tinggal nunggu tesnya nih, apakah dia berhasil break apa enggak gitu loh. Kalau misalnya nggak berhasil break, dia harusnya akan turun sedikit, kemudian melanjutkan pergerakannya lagi untuk naik gitu ya. Nah, teman-teman bisa antri di sini nih, 41.500 ini ya. Di kemungkinan besar dia akan turun dulu, kemudian melanjutkan kenaikan seperti itu. Nah, targetnya itu ada di 49 ya, kalau target dari trend line-nya ya. Sebenarnya ada di 48 sampai dengan 49 ya. Gitu targetnya. Tapi kalau kita mengacu pada Fibonacci retracement ya, Fibonacci retracement itu sebenarnya target minor targetnya itu ada di sini nih, sekitar sini, area 43 sampai dengan 44.000 ini gitu ya. Ini di sini ya, 44.650 ya. Jadi targetnya kurang lebih ke area itu dulu ya. Mudah-mudahan dia berhasil break. Kalau dia berhasil break, potensinya itu adalah ke arah sini ya, kemudian retest ke bawah dulu. Nah, kemudian dia akan sideways lagi di sini. Itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk pergerakan Bitcoin ya. Jadi buat teman-teman yang belum masuk itu bisa tunggu di 41.505 ya. Atau teman-teman kalau berani berspekulasi, teman-teman ambil sekarang, tunggu dia sampai naik di 44.650.000 ya. Itu pun kalau tidak ada bad news. Kalau ada bad news ya udah zong. Nggak bercanda. Ya, teman-teman masih bisa tetap hold Bitcoin. Gue yang masih yakin Bitcoin belum saatnya untuk bearish ya. Ini masih bisa to the moon. Oke, itu
Bitcoin ya. Nah, cuman gue akan share sedikit nih ya. Sebenarnya ini top secret ini ya. Ini gue ada satu koin yang enak banget, namanya adalah Kokos. Nah, ini koin enak banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu apa namanya? Teman-teman itu pengen mendapatkan cuan yang tidak tanggung-tanggung, gue rekomendasikan koin ini karena ini koin enak banget ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat nih, ini tiang berapa tiang ini, cut naik, oh tiang-tiang semua ini ya. Jadi ini pasti akan dimainkan nih sama Bandar ya. Kalau kita lihat tiang-tiang ini ya, misalnya dari sini nih, gue tarik naik nih, berapa tiangnya nih? 40%. Bayangkan kalau teman-teman itu naruh 100 juta di sini, 40% itu dapat berapa? Itu dapat 40 juta. Itu diam dalam satu hari. Ini cek kenal satu hari loh, dapat segini loh. Bayangkan gitu ya. Gua tidak mengajak ya. Gua tidak mengajak. Jadi ini pilihan dari teman-teman karena teman-teman yang punya uang ya. Gua hanya share ya bahwa koin ini merupakan koin yang enak banget untuk di scalping ya. Oke, nah kalau kita bicara dari sisi support, itu posisi supportnya dari sini ya. Dia masih belum bisa break di bawah sini ya. Naikin sedikit. Oke, nah dia masih belum bisa break ini ya. Dia masih coba tapi belum bisa. Nah ini merupakan support utamanya dia ya. Kalau dia tembus dari bawah support utama ini atau major support ya, ini wassalam ya, pasti turun jauh ke bawah ya. Gitu ya. Nah ini masih ketahan sebenarnya. Ini kalau teman-teman mau ambil di sini, teman-teman bisa tunggu di area sini ya. Ya area 331 ya. 1,3 ya. 1,3 teman-teman bisa tunggu di area sini ya untuk belinya. Kemudian tunggu untuk hasil profitnya ya. Jadi di sini berapa hari lalu itu sudah sempat naik di 1,7 ya. Nah, gue pun juga invest banyak di sini ya, di Kokos ini ya. Nah kalau kita lihat dari sisi time frame apa namanya, kalau kita lihat dari sisi sini, nah ini sebenarnya dia masih tergolong ditahan di sini area ini ya, 1,5 sampai 1,6 ini. Nah tapi kalau misalnya dia naik ya, waduh nggak tanggung-tanggung nih. Ini naik ke sini aja 21%. Ya, kalau teman-teman ambil sekarang gitu ya. Cuman target gua untuk Kokos ini tidak segini. Target gua untuk Kokos itu di sini ya. Kalau gua tarik dari Fibonacci retracement itu akan ada di sini. Ya, di $4 ya. 4 sampai 3 dolar. Nah, sini. Nah, di sini ya 3,7 dolar ya. Kalau kita misalnya tarik menggunakan ruler, shoot. Oh sorry, bukan dari sini. Gua kan belinya nggak dari sana ya. Ntar dari sini ini, dari sini, cus segini aja at least udah sampai 187%. Hah, uang dari mana itu, brother ya. Jadi gua targetnya di sana, tapi untuk target target untuk target jangka pendeknya sih sebenarnya dari sini aja sih target gua ya. Nih. Nah, target jangka pendeknya di sini gua. Nah, ini untuk target jangka panjang ya. Jangka pendeknya sekitar 2 dolaran dulu deh. Gitu ya. Gua berharap dia naik dulu ke 2 dolar, kemudian mungkin gua akan TP 25% mungkin. Nah, tunggu dia drop dulu sedikit sampai ke sini, ngetes sini ya. Kurang lebih geraknya kalau geraknya tidak ada yang mengusik ya, seperti Bitcoin nggak resek gitu misalnya ya. Dia akan seperti ini pergerakannya. Dia akan tembus ke sini, kemudian dia tes lagi ke sini. Nah, di sini gua akan TP nih, di sini di 2,1, kemudian gua akan beli lagi di sini 1,6. Nah, dia akan melanjutkan kenaikan ke atas. Semoga gitu ya. Oke, jadi itu sedikit intermezzo ya untuk koin yang gua sedang incar-incar sekarang ya. Ini koin bagus banget nih. Mudah-mudahan apa yang gua percaya itu memang dikasih rezeki oleh Tuhan ya. Oke, jadi kurang lebih untuk update video kali ini itu aja. Jadi dari gua buat teman-teman yang belum masuk itu silakan di wait and see dulu, ditunggu dulu ya, karena market masih sangat manipulatif ya, karena memang banyak isu-isu terkait dengan ekonomi yang nggak tentu.
gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tunggu antri di area yang aman dan tetap manajemen risiko dengan baik. Jangan pergunakan uang-uang yang sifatnya teman-teman akan pakai dengan cepat ya, atau pakailah uang dingin ya yang teman-teman nggak akan pakai dengan cepat ya, untuk kebutuhan sehari-hari, makan dan lain-lain ya. Jangan pernah, apalagi uang minjam di bank, astaga ya. Investasi itu selalu gunakan uang yang dingin karena risikonya itu sangat besar gitu ya. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan penjelasan gua, kemudian teman-teman ada pertanyaan terkait dengan koin kesayangan teman-teman, itu bisa banget di komen di bawah. Pasti gua akan baca dan gua akan balas satu persatu komennya ya. Oke. Sekian video dari gua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan ke seluruh dunia agar dunia tahu bahwa Dedut TV sekarang main kripto. Ya, oke. Gua Yoga, gua pamit. Salam cuan 100%. Bye-bye.